Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan bahas mengenai Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan korelasinya terhadap ilmu astronomi. Sebelum itu, yuk dengarkan lantunan ayat Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Tafsir Surat Ar-Rahman ayat 33 menurut Kementerian Agama. Allah menyuruh jin dan manusia jika mereka sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Sekali-kali mereka tidak akan dapat berbuat demikian, karena mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini yaitu ilmu pengetahuan, di mana jika kita ingin menembus langit dan bumi serta menjelajahi ruang angkasa, maka diperlukan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam tafsir Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir yaitu ayat ini menegaskan bahwa kalian tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan Allah selalu meliputi kalian dan kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumannya dan tidak pula dapat membatalkan hukumannya. Kemanapun kalian pergi, maka Allah selalu meliputi kalian. Dalam tafsir ini pula diceritakan keadaan di Yaumul Mahsyar, di mana pada hari itu manusia dikumpulkan, sedangkan semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 saf dari semua penjuru. Maka tidak ada seorang pun yang dapat meloloskan diri, kecuali dengan kekuasaan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini berisi tentang melintasi langit dengan ilmu pengetahuan, di mana ayat tersebut menyuruh kita untuk melintasi bumi dan langit. Artinya, ilmu pengetahuan kita dapat kita perluas sampai melintasi langit dan bumi, sehingga kita dapat mengetahui seberapa jauh jarak matahari dengan bumi. Walaupun belum ada satupun manusia yang mampu mengukur langsung sampai ke matahari, atau kita dapat mengetahui jarak antara bumi dengan bulan, meskipun belum ada yang dapat mengukurnya langsung. Kita juga dapat mengetahui keliling bumi dengan ilmu pengetahuan, meskipun belum ada orang yang mengukur keliling bumi dengan meteran atau penggaris. Semua hal itu didapatkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu matematika dan ilmu astronomi. Belum lagi kita dapat mengetahui nama-nama planet, diameternya, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Walaupun kita sendiri belum pernah sampai dan melihat langsung bentuknya, termasuk adanya siang dan malam. Kita dapat melintasinya. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui mengapa bisa terjadi siang dan mengapa terjadi malam. Semua hal itu terjadi karena Allah, karena memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada kita. Ilmu melalui Al-Quran. Allah menyampaikan kekuatannya melalui Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui berbagai kejadian di alam semesta ini, yang kemudian kita kembangkan lagi hingga menjadi teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat luas seperti sekarang. Dalam hal ini, ayat 33 membuat inspirasi ilmuwan terdahulu untuk mengembangkan penelitian mengenai ilmu bidang astronomi dan berkaitan mengenai ruang angkasa yang terjadi di luar bumi. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa melakukan apapun yang dianggap tidak bisa, namun dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu dengan tujuan agar dapat mengembangkan pemikirannya dan dapat membuktikan kekuasaan Allah yang dapat dibuktikan dengan indranya sendiri. Tanda-tanda kekuasaan Allah itulah yang membuat manusia lebih bersyukur akan keberadaan alam semesta dan seisinya.
manusia mengembangkan roket sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk menembus bumi untuk pergi ke ruang angkasa. Penemu roket ini adalah Robert Goddard. Robert Goddard mulai menulis tentang roket saat dia masih sarjana. Setelah mendapatkan gelar doktor, dia fokus mempelajari atmosfer menggunakan roket untuk menaikkan instrumen yang cukup tinggi untuk mengukur suhu dan tekanan. Semangatnya untuk mempelajari lapisan atmosfer bumi lebih tinggi, mendorongnya untuk bereksperimen dengan roket sebagai teknologi yang memungkinkan untuk mengirimkan sesuatu dari bumi ke luar angkasa. Fakta manusia yang pertama kali datang ke bulan. Tahukah kalian mengenai manusia yang pertama kali datang ke bulan? Apakah ada bukti nyata atas itu? Foto tersebut merupakan potret yang diambil sendiri oleh Neil Armstrong, manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Tapi berikut beberapa faktanya. Argumen utama pendukung teori hoax adalah bahwa pada tahun 1960-an, program luar angkasa Amerika Serikat tidak memiliki teknologi yang cukup untuk melakukan misi sukses ke bulan. Ini mengisyaratkan karena hal ini tidak mungkin dilakukan, maka NASA kemungkinan membuat pendaratan palsu untuk memenangkan perlombaan luar angkasa dengan Uni Soviet. Saat itu Uni Soviet masih lebih maju, bahkan pernah melakukan pendaratan wahana di daratan bulan meskipun mengalami kecelakaan. Berbagai cerita yang mempertanyakan kebenaran pernyataan terkenal Neil Armstrong yang berbunyi, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu langkah raksasa bagi kemanusiaan" mulai beredar tidak lama setelah Apollo 11 kembali ke bumi. Tetapi hal ini meningkat ketika buku berjudul We Never Went to the Moon, America $30 Billion Swindle diterbitkan pada tahun 1976. Tulisan tersebut adalah karya Bill Kaysing, seorang wartawan dan pegawai bagian hubungan masyarakat kontraktor NASA. Buku itu memaparkan sejumlah argumen inti yang kemudian dipakai para penyangkal. Mengibarkan bendera Amerika Serikat di lingkungan hampa udara. Bendera yang ditancapkan Armstrong dan Aldrin kusut karena pengaruh tiang pada daratan bulan. Daftar ini memasukkan bukti dari sejumlah foto seperti tidak adanya bintang di latar belakang foto daratan bulan dan kibaran bendera Amerika Serikat di lingkungan hampa udara. Michael Rich, astronomi University of California, mengatakan terdapat justifikasi ilmiah yang mempertanyakan teori ini. Bendera menjadi kusut atau bergelombang karena tenaga yang dikeluarkan Armstrong dan astronot Buzz Aldrin saat menancapkan tiang ke daratan. Bentuknya tidak berubah karena gravitasi bulan 6 kali lebih rendah dibanding bumi. Langit tanpa bintang. Langit gelap bulan karena pantulan matahari pada daratannya. Foto lain yang dipakai para penyangkal adalah gambar pendaratan bulan yang memperlihatkan langit tanpa bintang. Foto tersebut sebenarnya adalah bentuk umum akibat kontras ekstrim antara kegelapan dan cahaya. Brian Corbellane, profesor astrofisika Rocher Institute of Technology, menjelaskan hal ini terjadi karena daratan bulan merefleksikan cahaya matahari dan karena itulah terlihat sangat terang di sejumlah foto. Sinar ini meredam cahaya yang lebih suram dari bintang. Karena itulah kita tidak dapat melihat bintang di foto misi Apollo 11. Dikarenakan cahaya bintang yang terlalu lemah dan paparan kamera yang seharusnya juga lebih lama. Jejak kaki palsu. Tidak adanya atmosfer membuat jejak Neil Armstrong dan astronot lainnya tetap bertahan. Jejak kaki yang ditinggalkan manusia di bulan juga menjadi sasaran para pendukung teori konspirasi pendaratan bulan. Mereka memandang kurangnya kelembapan di bulan tidak memungkinkan bertahannya gambar seperti foto jejak kaki Aldrin. Meskipun demikian, Mark Robinson, profesor di Arizona State University, memberikan penjelasan ilmiahnya. Tanah bulan tertutup lapisan batu dan debu yang bernama regolith. Lapisan ini sangat halus dan mudah terkompres ketika dijejak. Karena partikel tanah juga kohesif, jejak kaki bertahan meskipun sepatu boot sudah bergerak pergi dari tempat itu. Robinson menegaskan jejak kaki di bulan akan tetap berada di sana selama jutaan tahun karena tidak adanya atmosfer di sana, yang mengakibatkan tidak adanya angin di bulan. Radiasi dapat membunuh astronot. Salah satu teori konspirasi yang populer adalah sabuk radiasi di sekeliling bumi dapat membunuh astronot.
Yang ini dikenal sebagai sabuk Van Allen, yang terbentuk karena interaksi antara angin matahari dan medan magnet bumi. Pada permulaan perlombaan luar angkasa, radiasi menjadi salah satu kekhawatiran utama para ilmuwan. Mereka cemas para astronot dapat terbunuh saat memasukinya. Tetapi menurut NASA, awak Apollo 11 tetap berada di sabuk Van Allen selama kurang dari 2 jam dalam perjalanannya ke bulan. Mereka hanya menghabiskan waktu kurang dari 5 menit di tempat-tempat di mana radiasi mencapai intensitas tertinggi, yang berarti mereka tidak cukup lama berada di dalamnya. Bukti foto menggugurkan teori konspirasi. Penting untuk diperhatikan bahwa serangkaian foto yang diambil oleh Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO dan diungkapkan oleh NASA memperlihatkan foto terbaru di semua tempat pendaratan Apollo. Foto yang dikeluarkan NASA pada tahun 2012 memperlihatkan sisa modul bulan Apollo 11 dan alat-alat ilmiah lainnya di daratan. Foto dari wahana yang mengorbit bulan sejak tahun 2009 memperlihatkan bukti kuat bahwa pendaratan bulan memang terjadi. Salah satunya adalah foto di tempat pendaratan Apollo 11 di mana Anda dapat melihat bekas pada tanah dan sisa modul bulan. LRO juga memperlihatkan bendera yang ditancapkan 6 awak yang mendarat di bulan masih ada. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai surat Ar-Rahman ayat 33 beserta korelasinya terhadap ilmu astronomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai surat Ar-Rahman ayat 35 beserta korelasinya terhadap ilmu metalurgi. Perlu diketahui bahwa metalurgi merupakan salah satu bidang ilmu dan teknik bahan yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa-senyawa antar logam, maupun paduan-paduan logam yang disebut dengan alloy atau lakur. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, mari kita dengarkan Quran Surat Ar-Rahman ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Yursalu alaykuma syuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Artinya, kepadamu wahai jin dan manusia, disemburkannya nyala api dan ditumpahkannya cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Quran Surat Ar-Rahman ayat 35. Ayat ini menjelaskan gambaran yang akan terjadi jika ada manusia yang mencoba melakukannya dosa. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab merupakan seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Menurut beliau 521, di mana di dalam tafsir Al-Maroghi menjelaskan bahwa yang artinya, kamu berdua jin dan manusia akan diberikan bermacam-macam api. Ada yang berupa kobaran murni yang bercahaya seperti lampu, ada pula api yang bercampur dengan asap, sehingga kamu berdua tidak akan bisa melarikan diri daripadanya. Bahkan, api itu benar-benar akan menggiring kamu ke mahsyar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akan ada balasan bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh jin dan manusia, jika dia melakukan kebaikan maupun jika dia melakukan kejahatan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 35 yang artinya disemburkan nyala api dan ditumpahkan cairan tembaga panas. Perlu kita ketahui bahwasannya tembaga merupakan salah satu logam yang sering digunakan oleh manusia dan berpengaruh besar dalam sejarah manusia. Tembaga telah digunakan kurang lebih 10.000 tahun silam dalam bentuk kalung tembaga yang ditemukan di Irak. Dalam sejarah yang kita pelajari, orang-orang terdahulu di zaman perunggu berkisar 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada masa tersebut tembaga dipadukan dengan timah menjadi perunggu. Perunggu kemudian diolah menjadi berbagai macam peralatan seperti senjata, koin, instrumen, musik, dan perhiasan.
Sesuai perkembangan zaman yang semakin canggih, keilmuan mulai dibutuhkan oleh manusia, sehingga banyak manusia dengan pikiran kreatif memodifikasi pemanfaatan tembaga sampai saat ini. Tembaga dengan nama kimia kuprum dilambangkan dengan Cu. Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Unsur ini sangat mudah dibentuk karena sifatnya yang lunak. Tembaga juga merupakan konduktor panas dan bersifat keras bila tidak murni. Memiliki titik leleh pada angka 1084,62 derajat Celcius dan untuk titik didihnya pada angka 2562 derajat Celcius. Maka dapat kita bayangkan sepanas apakah tembaga panas seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 35. Wallahu a'lam. Berikut pengaplikasian tembaga sampai saat ini. Pertama, sebagai komponen utama perlengkapan handphone, komputer, dan alat elektronik lainnya. Kedua, digunakan sebagai algasida atau pembunuh ganggang dalam pemurnian air. Ketiga, digunakan dalam campuran pada uji solusi Fehling yang sudah diaplikasikan di dalam ilmu kimia. Dan yang terakhir, sebagai komponen utama kapal untuk melindungi dari teritip. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.